17 Agustus 1945, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta menjadi saksi hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat membacakan naskah proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Suara asli Insinyur Soekarno saat membacakan teks naskah proklamasi direkam pada tahun 1951 di studio Radio Republik Indonesia yang sekarang bertempat di Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta Pusat. Dokumentasi berupa suara asli hasil rekaman atas pembacaan teks naskah proklamasi oleh Bung Karno dapat terwujud berkat prakarsa dari salah seorang pendiri RRI, Muhammad Yusuf Ronodipuro. Radio Republik Indonesia memiliki peran yang tak ternilai dalam sejarah kemerdekaan, menyebarluaskan dan memberitakan proklamasi kemerdekaan hingga ke seluruh pelosok tanah air agar seluruh bangsa Indonesia tahu kita sudah merdeka. Atas berkat Tuhan Yang Maha Esa, di hari yang sama diiringi lagu Indonesia Raya, sang saka merah putih yang dijahit Ibu Fatmawati dikibarkan menandai kemerdekaan yang didapatkan dari hasil perjuangan seluruh rakyat Indonesia. Kini, 76 tahun kita merdeka. Meski dalam suasana yang penuh keterbatasan akibat pandemi COVID-19 yang melanda, kita harus tetap optimis untuk menjadi Indonesia yang semakin kuat, untuk selalu bersatu, menjunjung tinggi nilai-nilai ketangguhan, semangat pantang menyerah untuk terus maju bersama, menggapai kemerdekaan sejati. Ya, kita harus merdeka. Merdeka dari belenggu kebodohan dan mendapatkan akses pendidikan yang layak. Merdeka untuk berpendapat yang bertanggung jawab. Merdeka dari pandemi COVID-19 dan menjadi Indonesia yang sehat. Merdeka mendapatkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bersama kita bisa. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Dirgahayu Indonesiaku, merdeka. Menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Inilah pagelaran kemerdekaan memperingati HUT ke-76 Republik Indonesia dari RRI Ternate. 76 tahun bukanlah usia yang mudah untuk bangsa Indonesia. Sejak tahun 1945, Indonesia berjuang hingga saat ini untuk kedaulatan kita bersama. Saya, Ainisa Anggriani, menyapa seluruh pemirsa dan juga pendengar RRI Ternate yang sudah menyaksikan lewat live kanal YouTube dan juga tentunya mendengarkan melalui siaran kami di Pro 1, Pro 2 dan juga Pro 4 RRI Ternate. Malam ini kita akan ada persembahan untuk Anda. Persembahan lagu-lagu kemerdekaan dari Corner Project Band dan juga Santi dan Dito. Selamat malam. Dan juga tentu ada persembahan seni dan sastra dari Klinik Seni Sastra Universitas Khairul Ternate. Selamat malam. Dan tentunya ada persembahan lainnya untuk Anda. Merah darahku, putih tulangku bersatu dalam semangat kemerdekaan Indonesia. Pemirsa dan pendengar RRI Ternate, terimalah persembahan pagelaran kemerdekaan RRI Ternate. Indonesia, merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatku. Indonesia, debar jantung
Pagelaran Kemerdekaan HUT ke-76 RI Ternate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bangsa Indonesia merayakan kemerdekaannya yang ke-76 tahun 2021. Perjuangan para pahlawan kita akan selalu kita kenang, dan pengorbanan nyawa mereka tidak akan pernah pudar dari ingatan bangsa kita. Oleh karena itu, marilah kita merayakan hari kemerdekaan ini dengan semangat para pahlawan kita. Marilah membiasakan diri untuk menjadi pribadi-pribadi yang merdeka. Jangan pernah pula kita menjadikan penjajah-penjajah modern yang menindas bangsanya sendiri. Marilah menjadi pribadi yang memiliki komitmen yang prinsip. Janganlah mengkhianati para pahlawan kita dengan melakukan pekerjaan yang berlawanan dengan moral dan hati nurani. Di ulang tahun kemerdekaan yang ke-76 tahun 2021 Indonesia, yang ini perlu kita merenungkan diri. Apa yang telah kita lakukan untuk bangsa dan tanah air kita selama ini? Terlebih lagi di tengah pandemi COVID-19 yang masih terus-menerus menjadi momok tersendiri bagi seluruh bangsa kita, masyarakat Indonesia. Marilah kita menengok sekitar kita. Adakah kawan kita, tetangga kita, dan kerabat kita yang membutuhkan bantuannya? Janganlah kira kita menutup mata dan telinga kita melihat saudara kita yang sedang kesusahan. Kita harus percaya, membantu melalui hal-hal sederhana dapat memberikan dampak yang besar bagi kehidupan umat manusia. Marilah membangun bangsa dengan langkah sederhana yang kian pasti. Marilah membantu sesama dengan hal-hal yang sederhana yang kita miliki. Saya mengutip salah satu pidato Bung Karno yang mengatakan, "Janganlah mengira kita semua sudah cukup berjasa dengan segitiga warna. Selama masih ada ratap tangis di kubu-kubu pekerjaan kita belum selesai. Berjuang terus dengan mengucurkan sebanyak-banyaknya keringat. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia tangguh, Indonesia maju. Merdeka, merdeka." Demikian sambutan kemerdekaan dari Kepala RRI Ternate Bapak Insinyur Ikhman Posuma MSI. Pemirsa dan pendengar RRI Ternate, selanjutnya kita akan menyaksikan persembahan puisi Senandung untuk Indonesia karya Asrul NL dan Amar Ome yang akan dibacakan oleh Agan dan Ainayah dari Klinik Seni Sastra Universitas Hairun Ternate. Senandung untuk Indonesia karya Asrul NL dan Amar Ome. Agustus, bulan sakral bagi Indonesia. Kita mengenangnya sebagai perjuangan yang abadi. Lewat rahim Ibu Pertiwi kita bersuara, membunyikan kata merdeka, petanda maklumat kasih dan rasa. Makna hidup dibungkus kibarnya merah putih di Nusantara. Terucap sekali merdeka, tetap merdeka, menjadi mulianya bangsa, menghidupkan jiwa dan raga. Di Indonesia yang perkasa, simfoninya bernilai surga. lalu kita lupa berkat darah pejuang kita menjelma ke penguasa, kita sombong serta serakah. Lupa bahwa Indonesia bukan sekedar merdeka kata, tapi merdeka hati dan rasa. Agustus di masa pandemi, kita sibuk mencari senjata, caci maki dipertontonkan di media massa, regulasi dijalankan dengan sebelah mata.
pembatasan gerak secara massal bagi masyarakat jelata, sedang orang asing bebas masuk di tanah Pertiwi dengan bermodal masker dan angka. Indonesia masih berduka dengan pandemi berkepanjangan. Namun dari desa hingga perkotaan tanpa malu dengan kemaluannya, menghamburkan foto para tuan dan puan yang katanya negarawan. Rakyat sengsara dan menderita. Mereka sibuk berjualan pose agar laku di pasaran. Tampil dengan senyuman yang menawan, dihiasi beragam corak agar terlihat mapan, berharap jadi magnet saat pemilihan. Menjengkelkan. Saat kita dihantam wabah yang tak berkesudahan, rakyat menjerit akibat kebijakan. Mereka berpose dengan penuh kepalsuan. Indonesiaku yang mulia, Ada kelupaan yang membabi buta. lupa pada Indonesia yang mulia. Lupa segala sakit dan derita para pejuang. Di balik lembar kain merah putih, Tulisan darah yang suci menghiasi sahdunya Indonesia. merah melafalkan keberanian syair merdeka, putih merintihkan sucinya perjuangan Indonesia. Kita pergi untuk merdeka, kita dilahirkan dengan darah dan air mata, karena kita adalah Indonesia. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Pagelaran Kemerdekaan HUT ke-76 RI RRI Ternate.
ku berdiri, ikrarkan janji olehmu negeriku, suci dan abadi negeriku. Jayalah bangsaku, selalu kaulah yang ku cinta. Segenap harapan, sejuta mimpi ingin ku lakukan padamu negeriku. Bangkitlah bangsaku, angkatlah panjimu, satukan mimpimu yang tak akan padam, menggapai cita adil dan makmur, sejahtera Indonesia. Iya, sudah sepatutnya kita sebagai warga Indonesia berpegangan tangan satu dalam cinta demi masa depan Indonesia Jaya. Pemirsa, Bapak Masud El Qadir adalah seorang pejuang pembebasan Irian Barat. Beliau adalah salah satu dari banyaknya orang yang berjasa dalam kemerdekaan bangsa ini. Banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari beliau. Berikut rekaman wawancara rekan kami dengan Bapak Masud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan pendengar RRI Ternate di mana saja berada. Saat ini saya berada atau bersama dengan Pak Masud El Qadir. Beliau merupakan pejuang pembebasan Irian Barat masuk ke pangkuan Ibu Pertiwi atau negara kita NKRI. Dan hari ini di momentum kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 saya akan berbincang-bincang dengan Pak Masud El Qadir bagaimana proses perjuangan beliau bersama rekan-rekan atau pahlawan-pahlawan terdahulu merengkuh Irian Barat untuk masuk ke pangkuan Ibu Pertiwi. Pak Masud, mungkin Pak Masud bisa mengisahkan, bercerita kepada kita bagaimana kisah dari Pak Masud saat memperjuangkan Irian Barat untuk masuk ke pangkuan Ibu Pertiwi. Itu saya berjuang di Irian Barat untuk Ibu Pertiwi sesuai dengan komando Presiden Soekarno, Teri Kora, 3 komando rakyat. Maka kami dengan Komontoi mendaratkan di Irian Barat di sana untuk membebaskan Irian Barat. Cuma kami punya jatah yang ke sana itu cuma sagu kayoa dengan ikan tore. Selesai kita orang
turun ke hutan, kita orang pergi makanan sudah tidak ada, kita cuma makan sayur apa nih daun-daun yang ada, yang maupun pisang-pisang hutan di dalam sama nasi jaha itu dengan garam tumis mimis dan apa pinang-pinang muda itu di dalam tumis mimis dan rotan peunjung yang muda itu kita makan dengan garam itu yang kita mimis. Tetapi kami tetap mempertahankan karena NKRI berjuang untuk membebaskan Irian Barat. Sekarang kami dengan Komontoy yang membebaskan Irian Barat. Itu. Bapak berada di pasukan mana saat itu dan Saya berapa jumlah pasukan? Saya pasukan Komontoy. Yongki Obert Komontoy orang Manado. Saya komandan. Berapa jumlah pasukan saat itu? 105. 105. Bapak mungkin bisa mengisahkan bagaimana perjuangan saat itu? Ya, perjuangan saat itu memang sulit. Bagi kami rasa sulit, tetapi sudah diperintahkan kami tetap jalankan. Mati atau hidup, tetap kami dijalankan. Apa maksud yang kita menjalankan? Karena kita orang punya bangsa yang di sebelah di sana belum masuk ke NKRI. Harus dikembalikan kepada NKRI. Maka selesai dari NKRI, kita orang kasih merdeka orang, masuk ke NKRI, baru kita orang kembali ke Ternate. Berapa lama saat itu untuk pembebasan Irian Barat? Kami selama 6 bulan lebih, unjung ke unjung kita orang jalan kaki, hutan besar. Kami kodim Pak Harto, kan Pak Harto waktu itu komandan Mandala. Pak Harto itu masih komandan Mandala ya. Jadi perintah Pak Komandan Mandala Pak Harto, kami kurang lebih 5 kilo dari kota. Tapi belum Pak Harto datang, kami sembur. Serangan pada orang sudah. Tempur pada orang sudah. Maka tempur pada orang selesai, Pak Harto kasih turun dengan PBB. Asal Pakistan kasih damai, kasih pulangkan Belanda ke Belanda. Irian masuk ke NKRI. Ya? Nah, habis itu kami dikembali ke Ternate. Kalau mau cerita sejarahnya. Iya. Pak Masud, apa respon pemerintah saat itu saat mengetahui bahwa ada perjuangan untuk pembebasan Irian Barat masuk ke NKRI? Yaitu respon dari Presiden Soekarno. Presiden Soekarno bukan kita orang ini. Presiden Soekarno diperintah 3 komando rakyat itu Presiden Soekarno yang perintah. Soekarno yang perintah bukan kita orang. Maka kita orang bergerak karena diperintahkan. Itu. Bapak mungkin bisa Pak Masud menceritakan bagaimana perjuangan sejarah sulitnya saat itu mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, karena negara kesatuan Republik Indonesia ini sulit disebabnya berpisah-pisah, Irian berpisah dengan kita orang. Itu sulit. Presiden Soekarno bilang diambil dengan mata pena tak mampu. Maka dia diberikan 3 komando rakyat supaya rakyat bergerak. Begitu. Itu bergerak ini kita orang ini yang bergerak ke sana. Sampai Irian masuk ke NKRI ini kita orang ini. Begitu. Itu perintah dari Soekarno bukan kita orang ya. Sampai kita orang pulang dari Irian, Bapak Presiden dia bilang pahlawan-pahlawan yang ada, dia sebut sendiri pahlawan-pahlawan yang ada, saya akui. Itu Presiden Soekarno dia punya kata. Dia punya tulis tangan ada saya. Pak Masud, bagaimana perasaan Bapak saat itu saat pasukan Bapak berhasil merebut Irian Barat masuk ke Pangkuan Ibu Pertiwi? Saya pada saat itu punya hasil, punya isi hatinya, syukur Alhamdulillah, Irian sudah di Pangkuan Ibu Pertiwi, maka kita harus penegakan hukum-hukum Indonesia ini harus jalankan. Kalau hukum-hukum Indonesia pertama-tama ya Pancasila. Pancasila itu kita tegakkan supaya negara kita ini, Republik Indonesia berjalan dengan dasar. Kalau tidak ada dasar bagaimana kita punya negara ini? Kita berjuang demi bangsa dan negara untuk generasi-generasi penerus ini. Bukan? Muni duduk sebagai pemerintah kah, sebagai utusan-utusan apakah untuk demi nguni, bukan kita orang. Kita orang ini hanya memperjuangkan demi generasi penerus bangsa. Apakah bangsa ini bisa jadi baik atau tidak? Itu isi hati saya sebagai orang pejuang. Setelah berhasil
membebaskan Irian Barat dan masuk ke NKRI, pasukan Bapak saat itu selanjutnya dikembalikan ke Ternate. Kembali ke Ternate dengan Pak Harto menurunkan PBB bersama-sama dengan Pak Harto mendamaikan Irian Barat. Belanda pulang ke Belanda, Irian masuk NKRI karena itu hak-hak Indonesia. Tetapi sementara Belanda masih pegang. Sekarang diberikan pulang ke Belanda, pulang ke tempat. Irian adalah masuk NKRI, masuk Ibu Pertiwi ya. Pak Masud, mungkin pertanyaan terakhir, kita tahu bersama dari kisah yang disampaikan, yang diceritakan oleh Pak Masud tadi, bagaimana perjuangan pasukan Bapak dalam mempertahankan NKRI saat itu sangat luar biasa. Mungkin ada harapan Pak Masud di momentum 76 tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini, harapan untuk generasi saat ini. Ya, saya harap generasi pada saat ini harus berjuang demi berjuang untuk memperkuatkan bangsa kita ini. Ya? Iya. Karena kita bangsa sekarang ini sudah ombang-ambing. Sudah ombang-ambing sekarang. Jadi saya mohon, Pancasila harus ditegakkan. Itu dasar kita. NKRI itu punya dasar cuma hanya Pancasila. Pancasila itu bukan satu orang yang bikin, tapi DP bangsa-bangsa itu pastor pokoknya beragama di dalam Indonesia ini bersama dengan ustaz ulama runding menjadikan dasar negara apa? Menjadikan dasar negara Pancasila, yaitu manusia kemanusiaan dan peri kemanusiaan. Iya. Jadi peri kemanusiaan tidak pilih bangsa siapa saja. Cuma jangan memasukkan politik yang jahat, saya tidak mau. Itu saya tidak mau. Politik jahat itu merusakkan bangsa kita ini. Itu saja saya punya kata. Baik. Terima kasih Pak Masud sudah menceritakan kisah heroik Bapak bersama pasukan terdahulu dalam memperjuangkan Irian Barat untuk masuk ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan kami juga berharap apa yang disampaikan Bapak tadi, harapan-harapan Bapak tadi bisa dicontohi oleh generasi muda saat ini, dan harapan Bapak bisa terwujud di momentum kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia tahun 2021 ini. Insya Allah. Dan pendengar juga pemirsa RRI Ternate di mana saja berada, demikian tadi wawancara singkat kami dengan Pak Masud El Kadir yang merupakan pejuang pembebasan Irian Barat masuk ke pangkuan Ibu Pertiwi. Dan tentu saya berharap cerita yang sudah disampaikan oleh Pak Masud tadi bisa menjadi inspirasi kita semua, terutama dalam momentum kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 tahun 2021 ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya. Bangsa yang tidak akan melupakan jasa para pahlawan, khususnya yang telah mempertaruhkan nyawanya untuk satu kata merdeka. Mari bersama kita panjatkan doa kepada para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Semoga ditempatkan di sisi terindah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih pahlawanku. Betapa hatiku takkan pilu telaguku pahlawanku.
semerbak menambahkan sayang tanah air cahaya sakti. Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas hingga Pulau Rote. Meskipun kita berbeda suku, bangsa, adat, istiadat, dan lainnya, kita tetaplah satu Indonesia. Selanjutnya, kita akan menyaksikan tarian kreasi yang menceritakan tentang kebudayaan yang ada di negara kita. Diawali dengan permainan rakyat seperti congklak, dolo-dolo atau kentongan, dan juga cenge-cenge. Nah, ini dalam bahasa Ternate merupakan perpaduan gerakan tarian dari beberapa provinsi seperti Bali, Papua, Jawa, hingga Aceh. Tarian yang merupakan simbol keberagaman seni dan juga budaya Indonesia. Pemirsa dan pendengar RRI Ternate, inilah persembahan tarian Nusantara dari Klinik Seni dan Sastra Universitas Hairun Ternate. Mesat ngepung luhur jauh di awan-awan, leper kejanjana angin tayat karingan, suku marah luas kecil pematuk mulu, dapat dikabari hibarnya tarik mulu. Saha anu bisa musuhkan tandangna, gendang jeng tertentang payah bandingan mana. Aku didingalah haring bola hambut, abadalah diding hambut, abadalah diding. Aku didingalah haring bot, aku didingalah haring bola hambut, abadalah diding hambut, abadalah diding. Pagelaran Kemerdekaan HUT ke-76 RI RRI Ternate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dewantari Wadani Triprawira, biasa dipanggil Ewa. Judul cerita, sabar, tangguh dan tumbuh. Aku adalah seorang anak berusia 9 tahun, kelas 4 SD.
Ternate adalah kotaku yang indah. Sebuah kota kecil yang indah, permai dan mempesona. Ternate memiliki sejarah tentang kerajaan atau kesultanan yang hebat dan luar biasa. Di masa sulit sekarang ini, yang ku dengar dari kata orang dewasa, media massa, dan juga dari lingkungan sekitarku, ini adalah akibat dari corona sih. Dan karena itu juga sehingga aku dan juga teman-temanku harus bersekolah online dari rumah. Ya, mau gimana lagi? Ini juga untuk kebaikan kita semua. Karena walau dalam masa pandemi corona ini, kita tidak boleh ketinggalan dalam pelajaran sekolah. Jadi, baik Pak Guru, Bu Guru, aku dan juga teman-temanku, kita semua harus tetap aktif belajar online. Intinya, kita harus patuhi aturan yang diberikan oleh pemerintah. Banyak sekali hal baru dalam hidup yang harus kita jalani. Mulai dari memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan ada juga menjauhi kerumunan. Nah, ini dia sih yang akhirnya membuat aku dan juga teman-temanku harus bersekolah jarak jauh. Kangen juga sih sama teman sekolah, suasana di sekolah, guru-guru juga. Tapi kita semua harus banyak bersabar dalam menjalani ujian ini. Sebagai pelajar sekolah, belajar itu wajib dan penting. Jangan jadikan corona sebagai penghalang untuk menjadi cerdas. Kita jangan pernah berpikir untuk menyerah, apapun tantangan yang dihadapi karena corona ini. Yakinlah bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dengan tetap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, serta tetap berusaha dalam hidup kita. Saat menghadapi masa sulit dalam hidup, hanya orang-orang tangguh saja yang akan tetap bertahan, sabar menerima ujian hidup dengan ikhlas, serta tetap berpikir positif. Aku percaya bahwa Indonesia dengan semangat yang besar tangguh menghadapi semua ini, dan pasti bisa tumbuh dan berkembang dengan harapan yang lebih baik lagi. Teman-teman semua, kita semua harus belajar dari semangatnya para pejuang. Karena dengan tekad yang kuat, gigih mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan sebentar lagi, bangsa Indonesia akan menyambut HUT Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2021 yang ke-76. Walau dalam kondisi pandemi corona ini, kita tidak boleh kehilangan semangat untuk tetap melanjutkan perjuangan para pahlawan. Dengan cara belajar yang giat dan tetap berprestasi dalam segala hal positif. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan jasa para pahlawannya dan menjunjung tinggi nilai kemerdekaannya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, Indonesia pasti bisa, tetap semangat, jayalah selalu Indonesiaku. Terima kasih, salam dari Maluku Utara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagelaran Kemerdekaan HUT ke-76 RI RRI Ternate. Salam. Saya Maulana, anak muda Ternate. Harapannya di kemerdekaan Indonesia yang ke-76 adalah semua anak muda Ternate lebih merdeka untuk belajar mengenali jati diri bangsanya sendiri. Terima kasih. Syukur dofu-dofu. Ya, saya Lucy Susanti Bahar, seorang guru di SD dan juga seorang dosen pada kemerdekaan Indonesia yang ke-76 ini. Kita berharap bahwa kemerdekaan belajar yang diharapkan bisa tercapai. Ya, merdeka belajar, merdeka Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Haikal Dapitan selaku Ketua Umum Wilayah Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia Provinsi Maluku Utara mengucapkan Dirgahayu yang ke-76 Republik Indonesia. Semoga di bulan tahun yang kali ini Indonesia semakin jaya, semakin berkiprah dan semakin mencetak generasi-generasi muda yang berakhlakul karimah dan luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhudat Alfaris Bahmid, mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Samratulangi, mengucapkan Dirgahayu Indonesia ke-76. Semoga harapan saya bangsa Indonesia memiliki generasi-generasi muda yang mencintai budayanya sendiri. Terima kasih. Selamat ulang tahun Indonesiaku yang ke-76. Semoga pemerintah bisa lebih melihat kami rakyat kecil dan corona segera berlalu. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76, Merdeka. Harapan kami sebagai warga masyarakat, kemerdekaan bukan hanya dirasakan untuk kaum kalangan orang di atas, tapi kami juga masyarakat yang di bawah turut merasakan arti kemerdekaan. Merdeka! Selamat ulang tahun Negara Republik Indonesia. Semoga rakyat Indonesia yang susah tidak semakin susah dan pandemi semoga berlalu. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Semoga masyarakat kecil bisa merasakan kemerdekaan yang sebenar-benarnya. Ya, harapan kami penjual ini semoga pandemi tahun ini bisa lebih berakhir gitu. Supaya kita ini penjual begini tidak bangkrut. Saya sebagai tukang ojek memperingati 17 Agustus agar supaya pemerintah lebih memperhatikan kami sebagai tukang ojek karena terdampak oleh COVID-19, supaya perekonomian agar supaya berjalan dengan lancar. Kami dari tim PON Futsal Malut mengucapkan selamat ulang tahun untuk Indonesia, negeriku tercinta yang ke-76. Semoga perfutsalan Indonesia makin jaya, sukses, dan maju terus. Indonesia merdeka! Harapan saya di ulang tahun Indonesia ke-76 ini, semoga lebih diperhatikan kesejahteraan para atlet dan ofisial. Dirgahayu Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan saya semoga pemerintah lebih memperhatikan dunia olahraga khususnya kami di Indonesia Timur. Dirgahayu Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76 merdeka. Dirgahayu Indonesia yang ke-76 tahun. Di hari kemerdekaan RI, saya berharap tatap muka sekolah bisa berlangsung seperti biasa, sekolah seperti sebelumnya, dan beberapa yang teman-teman. Selamat ulang tahun Indonesia ke-76. Selamat ulang tahun Indonesiaku. Semoga cepat sekolah. Tanah air, ku tidak kulupakan
Hari ini 17 Agustus 2021 Indonesia merayakan kemerdekaan yang ke-76 tahun. Beberapa harapan masyarakat sudah kita saksikan tadi. Tentu banyak harapan kita semua bagi Indonesia. Berharap kondisi masyarakat akan semakin baik, hak sebagai warga negara didapatkan secara utuh. Juga hal paling terpenting saat ini ialah bagaimana kita bersama-sama merdeka melawan pandemi COVID-19. Pemirsa, persembahan puisi Indonesia hari ini karya Asrul NL dan Amar Ome akan dibacakan oleh Agam dan Ainaya dari Klinik Seni dan Sastra Universitas Hairun Ternate. Indonesia hari ini, dari ujung Sumatera sampai ujung Papua, semua telah teriak merdeka. Merdeka bukanlah mereka. Merdeka bukanlah sengsara. 76 tahun dalam Bhinneka Tunggal Ika, mengiris arti perjuangan, menukik arti persatuan, menulis arti kemerdekaan, meraih arti kebahagiaan. 76 tahun dalam Bhinneka Tunggal Ika, semua bicara tentang Indonesia. Mencari kuasa, mencari muka, mencangkul ladang, merangkul sandang, menyimpan uang, menebar kebencian. 76 tahun derita masih berkepanjangan. Kita 260 juta banyaknya, tapi hilang rasa. Alam kita kaya, tapi miskin orangnya. Orang kita pandai, tapi hina kebersamaannya. Kita bersatu kalau ada maunya, kita kerja kalau ada duitnya. 76 tahun saat berubah. Merdeka bukanlah penalu dalam kata. Merdeka bukanlah simfoni dalam irama. Merdeka bukanlah pencitraan untuk berkuasa. Indonesia hari ini sudah merdeka, tapi kemerdekaan masih dirasakan oleh yang berkuasa, yang pemiliknya hanya tinggal suara. Indonesia hari ini sudah merdeka, tapi kemerdekaan hanya milik tenaga kerja asing. Anak pribumi hanya tinggal perinya dan hilang bunyinya. Indonesia hari ini sudah merdeka, tapi sayang masih banyak yang sengsara. Merdeka atau mati, slogan lama yang kini terjadi. Karya Amar Ome dan Asrul NL. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka, merdeka, selama hayat masih di kandung badan. tetap sedia, Tetap saja membela negara kita. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. merdeka.
lama hayat masih di kandung badan. Tetap setia, Tetap sedia mempertahankan Indonesia. Tetap setia, tetap setia membela negara kita. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia tangguh, Indonesia maju. Pemirsa, demikian persembahan dari kami RRI Ternate untuk kemerdekaan Indonesia ke-76 tahun dalam pagelaran kemerdekaan. Mari bersama kita bergandeng tangan untuk selalu menciptakan suasana yang damai dan penuh kebersamaan. Semoga kita semua bisa merasakan kemerdekaan yang sejati dalam segala aspek kehidupan. Mari doakan bersama agar Indonesia selalu terbebas dari segala bencana. Semoga pandemi COVID-19 ini pun juga tentunya segera berakhir. Bersama kita maju menjadikan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Kita bisa. Saya Aini Sanggriani, terima kasih kepada para pemirsa dan juga kepada pendengar yang telah menyaksikan dan juga mendengarkan pagelaran kemerdekaan ini. Terima kasih juga tentunya kepada seluruh pendukung acara untuk Corner Project Band, Santi dan Dito, Bapak Masud El Kadir, Klinik Seni dan Sastra Universitas Hairun Ternate, dan semua pihak yang sudah membantu lancarnya pagelaran untuk malam ini. Jadikan Indonesia sebagai rumah ternyaman bagi seluruh masyarakat Indonesia. Indonesia, rumah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Dirgahayu ke-76 tahun Indonesiaku. Hanya bilik bambu tempat tinggal kita, tanpa hiasan, tanpa lukisan. Beratap jerami, beralaskan tanah, namun semua itu punya kita. Memang semua itu milik kita sendiri. Hanya alam-alam bagai rumah kita, tanpa nyalin, tanpa melati. Hanya bunga bakung tumbuh di halaman, namun semua itu punya kita.
Demikian pagelaran kemerdekaan peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 Republik Indonesia RRI Ternate tahun 2021. Terima kasih. Merdeka!